Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini. Jadi pada pagi hari ini saya ingin mensosialisasikan terkait penggunaan IKA yang itu di menu problem identifikasi. Jadi di menu problem identifikasi ini ada view problem identifikasi, input harian stagnasi, ini yang diinput setiap hari ya Bos ya kan? Jadi kenapa olahan kita tiap hari itu diinput di sini? Karena apa ya sih? Sudah ya. Oh, nah diinput di sini. Langsung input kemarin ya Bos ya? Iya, enggak di sana. Iya, itu nanti jam setengah. Jam olah berdasarkan yang kita laporkan juga di SAP. Jadi kalau ini nggak sama dengan SAP, nanti mau dia ada selisih. Ya kan? Kemarin kita pernah kejadian gitu kan? Iya, Berapa bulan kita pernah kejadian 2 tanggal. Biasanya ada per tanggal update-nya, jadi per tanggal itu ada koreksi. Jadi gimana caranya kemarin itu dibuka akses lagi untuk kita supaya di-upload ulang. Jadi ini Pak, yang begitu kan selama ini tahunya berapa kita ngolah gitu kan, jam startnya, jam apanya. Nah, kalau di kodifikasinya itu seperti ini. Ya. Kemudian ada pemantauan PICA. Nah ini pemantauan PICA kita statusnya misalkan ada temuan gitu kan, ada target yang tercapai berdasarkan parameter itu. Nanti kita buat alasannya. Ini kan udah disetujui kabak, artinya alasan yang kita buat udah disetujui. Di sini yang sering biasa kami buat script PICA-nya, problem identifikasi dibuat dalam bentuk fishbone, kemudian corrective action-nya terhadap 12 parameter. Jadi kita dalam PICA itu ada 12 parameter. Nah, ketika salah satu parameter itu tidak tercapai, itu kita wajib membuat alasannya untuk buat perbaikan. Apa sih jadi penyebab utamanya? Kalau kita melihat apa yang tercapai, itu kita bisa ke sini. Nah, misalkan ini kan PKS di Daud. Nah, bulan 6 kita yang tercapai itu secangkang. Ya, sampai dengan bulan 6-nya yang masuk data untuk buat PCR dari sini itu yang sampai dengan bulannya. Jadi kita ada 2 bulan yang kena. Jadi ada dua parameter, yaitu utilitas sama secangkang. Baliklah kemarin tadi kan input stagnasi baru PICA. Dulu yang bisa muncul kemarin itu cuma yang merah. Sekarang karena Pak Oka kemarin minta ada evaluasi juga walaupun parameter yang hijau. Contoh misalkan kita losis secara global itu di bawah, misalkan tetap di 1, di bawah 1,2 gitu kan. Tapi ada losis kita yang secara on sample itu di atas, misal contoh USB gitu kan, dia on sample tetap di atas, tapi secara global terhadap TBS dia di bawah itu 1,2 itu. Jadi Pak Oka minta dibuat. Nah ini contoh losis CPU mana ya. Nah losis minyaknya dibuat problem identifikasinya. Padahal hijau, kalau yang dia merah kayak gini deh Pak contohnya. Nah ini kuning, cangkang tadi kan kuning, baru disebut lagi merah, stagnasi Pak. Utilitas, nah dia merah. Dulu awalnya cuma yang kuning sama merah aja nembak kemarin untuk kita buat diagram tulang ikannya sama corrective action-nya. Sekarang walaupun hijau, kita suruh buat alasan. Contohnya stagnasi ini kan, bahasa Indonesia nol terus, cuma kosong. Cuma kita suruh buat kenapa mau saya dikit gitu kan. Ya udah, suruhlah buat sejujurnya bahwasannya apa kendala kita. Bisa isi kemarin itu pipa air boiler kendala, baru pakai filter kita kan bla-bla yang anjlok kemarin itu 1 hari sampai 4 kali. Itu juga kayak yang lain nih, yang lain. Contoh kayak proses minyak, kita USB kita masih tinggi, kadang masih 3-4%.
posisi tim juga di LTD doang sih tinggi. Seperti itulah Pak. Untuk ICA, isinya kalau mengisinya gampang. Jadi mana tahu nanti Bastian bisa membuatkan ya kan, tahu lagi. Nah ini dia, kalau kita mau buat di sini deh. Satu permasalahan. Nah nanti kita bisa tambah permasalahan. Kita tinggal isi. Semuanya udah ada di sini. Nah, terkait stasiun apa, nanti permasalahannya baru kita ketik. Nah, di sini bisa kita pilih ada masalah SDM, mana tahu masalahnya muncul karena SDM kita yang nggak patuh terhadap SOP, ada kehandalan mesin, atau ada mesin yang harus diganti, dipercepat sesuai investasi gitu. Nah, baru ada juga pengembangan teknologi. Contoh kalau pengembangan teknologi ini terkait masalah USB, kayak di Meranti buat sensor deh. Sensor untuk USB di conveyor MC Bansut yang panjang Pak Adino. Jadi kalau USB lewat, dia slidingnya terbuka otomatis gitu. Ditampung pakai lori, nanti USB-nya diolah lagi. Kalau dulu kan pakai tenaga KT Kopen kan. Iya. Nah, di Meranti orang itu buat bayar 50 juta dari orang luar gitu kan. Ya pasti itu masa kemarin. Dia pakai sensor. Nggak pakai tenaga kerja. Gitu. Tapi maksimal. Maksimal.